saya perkenalkan diri dulu. Saya Maulida Rahmat, tim Tulip dari Jakarta. Saya sebagai technical baking untuk produk Tulip coklat. Nah, hari ini saya ditemani oleh teman saya yang namanya Mbak Ayu, dan juga yang untuk dokumentasi ya Bu. Nah, kita ada mau 3 menu yang bakalan kita demokan ya Bu ya. Yang pertama itu peppermint Yulo log cake. Nah, biasanya ini cake ini ada di event-event Natal ya Bu ya. Cake berbentuk kayu, sebenarnya kayak roll cake biasa, cuman ini bentuk dan motifnya itu seperti kayu. Dan juga ini rasanya ini kan kalau coklat biasa kan biasa ya. Ini saya kasih sensasi mint dari permen mint. Tuh. Nah, untuk komponennya itu tersendiri ada cake-nya sendiri, ada coklat krimnya, terus sama garnish, dan untuk crunchy-nya ini dari black cookie crumb. Tuh. Selanjutnya ini yang resep kedua. Ini itu fudge brownie cookies. Nah, sebenarnya kayak brownies, tapi ini kita bikin seperti cookies gitu. Jadi biar nanti gampang untuk konsumsinya, dan juga karena ini eventnya Natal, saya kasih garnish di atasnya coklat coating, dan dikasih sprinkle warna-warni, warna hijau, warna kuning, sama warna merah. Jadi kayak tema-tema Natal gitu. Dan yang ketiga, ini kita bikin Taiwanese coklat cake, Castella cake. Jadi kayak coklat Castella, nanti di dalamnya itu kita kasih fillingnya dari custard ya Bu, custard sama coklat. Jadi si cake-nya soft, di dalamnya juga ada kayak coklat creamy gitu. Nah, ini untuk resepnya udah saya susun ya Bu ya, dari yang paling susah, yang gampang, sama yang paling ngebake-nya paling lama Bu, di terakhir gitu. Nah, kita mulai aja ya Bu ya. Untuk yang pertama kita bikin peppermint Yulo log cake ya. Nah, untuk bahan-bahannya itu sendiri ada 6 butir telur, 6 butir kuning telur, jadi kuningnya saja, 15 gram emulsifier. Nah, emulsinya biasanya tuh kayak Quick, SP ya. Tapi kalau saya sih biasanya lebih sering pakai Quick karena lebih kokoh menurut saya ya Bu ya. Nah, terus selanjutnya ada gula pasir 140 gram, maizena 10 gram, tepung terigu protein rendah. Nah, rendah ini kunci ya Bu ya. Nah, terus susu bubuk 10 gram, 120 gram Vivo PL240L. Nah, kalau untuk Vivo PL240L ini seperti Baker's Milk Bu. Jadi butter blend, 60% margarin, 40% butter gitu. Jadi dia tuh yang udah kemix ya. Jadi kalau misalnya Ibu mau pakai butter full, itu lebih enak gitu. Jadi ini saya pakai Vivo PL, ini brandnya Vivo. Jadi kalau misalnya tapi Ibu nggak punya, pakai Baker's Milk dari Anchor juga nggak masalah. Gitu. Ini yang pertama, ini kita lelehkan butternya ini. Butternya kita lelehkan, kita kayak bikin cake seperti biasanya aja. Telur, emulsi, sama gula dikocok sampai mengembang, putih, dan berjejak. Nah, ini telur kita masukkan. Kuning telurnya juga. Gula pasir sama emulsinya juga. Ini kita kocok sampai dia mengembang. Nah, untuk di sini kan yang pertama bahan cake-nya ini kita punya cocoa powder ya, pakai cocoa powder tulip. Nah, Ibu-ibu ada yang tahu belum? Cocoa powder tulip itu ada berapa macam? Ada berapa? Hah? Oh, taunya karena yang di resep ya. Jadi untuk cocoa powder tulip ini ada 3 macam Bu. Ada yang burgundy, bordeaux, sama noir. Nah, kalau yang kita pakai ini yang bordeaux. Bordeaux ini warnanya lebih pekat. Jadi dia kalau misalnya Ibu-ibu mau bikin cake, lebih enak tuh pakai yang bordeaux. Karena dari aromanya dia lebih kuat, warnanya lebih gelap gitu. Nah, kalau yang burgundy itu warnanya lebih muda, kayak merah bata. Jadi biasanya itu campuran untuk bikin red velvet gitu, minuman, karena kadar lemaknya lebih rendah. Jadi kalau misalnya Ibu mau bikin minuman dari coklat cocoa powder, lebih cocok itu yang burgundy gitu. Cake ini kita pakai ukuran loyang 40 x 30 ya Bu ya. Jadi roll cake-nya 40 x 30, jangan lupa bawahnya alasin sama baking paper ya, atau silikon paper. Nah, kalau untuk pinggiran sampingnya nggak perlu Bu, jadi kita nggak perlu. Nah, terus juga karena kita mau ngebakar, jangan lupa ovennya udah dipanasin suhu atas bawah 180 derajat. Nah, sambil menunggu telurnya mengembang, ini kita itu ya Bu ya, lanjut ke step selanjutnya. Biar selesai kita bikin peppermint coklat krimnya.
Nah, untuk bahan-bahannya 15 gram Fisherman Strong Mint. Jadi untuk mintnya ini dapat dari permen, Bu. Jadi saya pakai permen yang Strong Mint ini. Selanjutnya 200 gram coklat Embassy 65%. Ini coklat Embassy 65% ya, Bu ya. Nah, sebelumnya ibu-ibu tahu nggak produk Embassy? Tahu nggak perbedaan Tulip dengan Embassy? Tulip sama Embassy ini beda ya, Bu ya. Bukan satu brand. Jadi mereka tuh punya brand masing-masing. Nah, kalau untuk produk Embassy ini khusus untuk produk Couverture. Jadi coklat-coklat Couverture itu namanya Embassy. Nah, kalau produk Compound itu di Tulip gitu. Jadi kelasnya berbeda. Kalau untuk Embassy ini kayak Calabaut gitu, Farona, kelasnya beda dengan Tulip. Kalau Tulip itu kelasnya sama Koolata, sama Elmer gitu. Jadi kalau misalnya ibu biasa pakai coklat-coklat Couverture, ibu bisa carinya di Embassy gitu. Nah, untuk coklatnya ini Embassy ini kita juga ada berbagai macam persentase coklatnya, Bu. Ibu ada yang tahu nggak perbedaan Compound sama Couverture? Ada yang tahu? Nah, kalau misalnya Compound ini, jadi kan coklat itu ada dua macam. Ada yang Couverture, ada yang Compound. Nah, kalau yang Couverture ini terbuat dari minyak lemak coklat asli. Nah, sedangkan kalau yang Compound itu dari minyak nabati. Jadi dari bahan utamanya aja udah beda, Bu. Jadi untuk bikin coklat ini kan bahan utamanya minyak, coklat, terus susu, gula, ya kan, sama cocoa powder. Nah, ini untuk minyak coklat sendiri bentuknya seperti ini, Bu. Ini yang udah dihancurin ya, Bu ya. Ini namanya apa, Bu? Kalau misalnya di pasaran, cocoa butter. Jadi ini tuh harganya sangat mahal sekali. Jadi dibanding coklat yang udah jadi Couverture sama pure minyaknya saja itu mahal, pure minyaknya saja. Nah, sehari-hari ibu-ibu pada pakai loh cocoa butter ini. Sehari-hari selalu pakai cocoa butter ini. Kan buat kosmetik kan juga banyak kan mengandung cocoa butter. Nah, yang paling utama apa? Di lipstick, Bu. Kalau lipstiknya bagus itu mengandung cocoa butter. Gitu. Nih, boleh misalnya buat dilihat, Kak. Minyak coklatnya. Dia itu kalau misalnya yang asli bener-bener baunya kurang nyaman, Bu, karena kan kayak bau asam terlalu kuat. Nah, cocoa butternya ada dua, ada yang sudah dikasih pewangi atau dihilangkan bau asamnya, ada yang masih pure gitu. Nah, kalau perusahaan kita ini jual cocoa butter paling banyak yang beli siapa, Bu? Dari Bali. Jadi kan mereka nggak punya alat untuk memisahkan biji coklat antara padatan dengan minyak. Jadi dia beli di Jakarta minyaknya saja, dibawa pulang ke Bali, abis itu dia tinggal campur aja, tinggal minyak, coklat bubuk, gula, sama susu. Jadi dijual bikin coklat bar. Bali kan makanya banyak kan, Bu ya. Nah, karena dia olah sendiri gitu, dari minyaknya sendiri. Nah, ibu-ibu kalau misalnya lagi di swalayan ngelihat produk, misalnya tanya, Mbak pakai coklat berapa persen sih, gitu kan? Nah, kalau Couverture itu selalu ada persentasinya. Nah, kita punya yang 75% paling pahit. Ini kita punya yang kita pakai hari ini 65%, 75, 65, 56, ya kan, 51, 52, sama 34, 32 gitu. Nah, jadi untuk yang ini kita pakai yang 65%. Nah, apa sih efek yang kandungan coklatnya paling tinggi tuh efeknya apa? Yang dirasa tuh apa? Semakin pahit kah atau semakin manis? Kalau kandungan coklatnya semakin tinggi. Gimana, Bu? Nah, benar sekali, semakin pahit karena kandungan coklatnya semakin banyak, kandungan gulanya semakin dikit. Ya kan? Makanya coklat itu yang baik itu coklat yang pahit, ya kan? Nah, ini karena udah mengembang, kita lanjutin ya, Bu ya. Mengembangnya sampai seperti ini ya, Bu ya. Jadi putih berjejak dia. Nah, begini kita masukkan bahan-bahan kering. Ini masuk ya. Jadi langsung masukin bahan-bahan kering, yang terakhir baru minyaknya, lemaknya. Kalau misalnya gulanya, dilihat dari gulanya, Kak. Kalau misalnya kan aku pakai gulanya yang invert sugar, yang agak potongannya kecil-kecil. Kalau kayak gulaku kan agak besar. Lebih baik kayak pelan aja dulu. Pelan-pelan gitu, dari sedang. Jangan terlalu cepat, takutnya telur udah mengembang, gulanya masih gerinjelan gitu. Makanya kalau untuk baking sih lebih enak dan lebih baik pakai gulanya yang udah agak lebih halus. Kalau misalnya gula halus mahal, bisa kita ngeblender gula sendiri gitu, biar gulanya larut dengan sempurna. Ini kita langsung tuang aja sambil nunggu Mbak Ayunya tuang. Ini saya langsung siapin aja ya, Bu ya.
Jadi susu UHT yang untuk krim coklat peppermintnya 50 gram dan 15 gram permennya ya Bu ya. Permennya ini udah kita hancurin, seharusnya sih lebih halus jadi lebih cepat larutnya. Ini kita langsung satuin aja, kita masak Bu sampai permennya itu larut. Nah ini untuk krimnya saya pakai yang non dairy ya Bu ya. Jadi kita pakai krim yang non dairy. Ini kalau untuk non dairy sendiri itu ada brand Vivo sama brand Rich gitu. Nah Ibu tahu perbedaan krim non dairy sama dairy krim? Nah, kalau yang dairy cream itu dia produk olahan susu, Bu. Jadi dari susu, kalau yang non dairy ini lemak. Jadi bukan, kenapa? Iya, ini dicampur sama aja sih, sama-sama non dairy. Kalau yang pakai yang dairy itu justru lebih enak dan lebih bagus, Bu. Masalahnya mahal. Jadi kan kalau untuk bakery, home industry lebih banyak pakai yang non dairy. Nah ini bentuknya seperti ini karena masih frozen ya Bu ya, jadi nggak masalah, nanti kita kocok pelan-pelan aja. Jadi kalau misalnya dalam keadaan beku jangan langsung kecepatan tinggi, takutnya nanti agak pecah. Nah ini kita pelan-pelan aja sampai dia normal, baru nanti dia naik sendiri. Makanya lebih baik sih kalau misalnya udah pakai, kalau untuk ini langsung masuk freezer. Jadi ambil sedikit aja langsung masuk freezer, tapi jangan sering keluar masuk kulkas, nanti basah kartonnya gitu. Dan juga kalau misalnya Ibu kayak pengantaran kuenya lewat Gojek atau apa, itu gampang banget kayak lumer, meleleh gitu. Kalau ini dia bakalan kokoh dan stabil kalau pakai yang non dairy. Lebih baik kalau nyimpen coklat ini lebih baik emang di suhu ruang. Jangan masukin kulkas ya Bu ya, karena apa? Musuh coklat tuh ada dua, air dan api. Jadi dia kalau kena air, si coklat ini bakalan susah untuk larut, dia bakalan menggumpal gitu. Makanya kalau misalnya Ibu untuk larutin kan banyak tuh, larutin dengan cara ditim ya Bu ya. Kadang-kadang kok Ibu ngerasa kok ini kok coklatnya dilarutin bukan makin cair malah makin kental. Nah disalahin ini coklatnya berarti nggak bagus nih, nggak bener nih. Padahal itu udah kena uap air. Dan juga nggak boleh terlalu panas. Jadi kadang-kadang kan kalau kita masak, ibu rumah tangga namanya juga masak, tinggal ambil nyapu ya Bu ya. Api nyala, jadi air mendidih, coklat di sini kepanasan itu bakalan gosong. Nah kalau jenis gosongnya apa tuh? Dia bakalan menggerinjil Bu, kayak berpasir si coklatnya itu sendiri gitu. Jadi mesti penanganannya kalau coklat ini mesti hati-hati ya Bu ya. Terus kalau masuk kulkas, kenapa masuk kulkas nggak boleh? Kan bukannya lebih aman coklatnya nggak meleleh, nggak kena panas matahari. Si coklat ini kan kayak kita Bu, ketika kita masuk ke ruangan ber-AC, kita bakalan seger. Ketika kita keluar, bakalan keringetan. Nah sama kayak coklat, kalau coklat masuk kulkas terlalu dingin, dia bakalan kayak minyaknya bakalan semakin kuat. Nah ketika dimasukin ke suhu ruang, dia bakalan keringetan. Jadi dia belum meleleh sempurna, ini kita hangatkan aja ya Bu ya. Yang penting sampai leleh, apinya kecil saja. Nah yang di oven itu sekitar 20-25 menit. Nanti tergantung Ibu punya oven masing-masing. Kan ada oven tangkring, ada oven ini kan semua merek beda-beda. Jadi lebih baik sih kasih 15 menit dulu. Nanti kalau sudah dilihat masih kurang tambah 5 menit. Jangan langsung jebret 25, ternyata oven Ibu panas sekali. Nanti yang ada gosong kering. Nih tulip ini kelebihannya ini suka sulap Bu, simsalabim udah jadi. Jadi daripada kita nunggu lama, nanti saya kasih lihat hasilnya. Ini yang udah jadi ya Bu ya, dia kurang lebih kayak gini. Ini yang udah turun ya, kan biasanya kan kalau kayak ini kan mengembang, habis itu dia bakal ngepes. Ini udah turun. Nah biasanya tuh terkadang Ibu pernah gak sih bikin kue, kadang tuh kulitnya malah suka ngelupas, nempel sama ini, nempel sama kertas. Ya kan sering kan ya terjadi kayak gitu. Nah sebenarnya kalau untuk yang kue, untuk lebih baik tuh kalau ketika sudah selesai pemanggangan itu pakai towel Bu. Jadi ini tuh walaupun panas, walaupun udah dalam keadaan udah kayak gini udah lembab kan ya, dia tuh nggak bakalan nempel. Jadi si kulitnya tuh tetap bagus kalau untuk bikin roll cake, jadi tetap mulus, nggak bopak-bopak gitu loh Bu. Nah ini udah mengembang, cuman dia agak terlalu set. Jadi kalau bisa Ibu nanti agak masih lembek lagi aja ya Bu ya, biar penyampurannya rata. Ini juga bakalan mulus karena si towelnya ini yang bikin dia tuh kalau pakai kertas terkadang juga masih lengket Bu gitu. Atau pakai yang ini langsung malahan berbentuk jaring-jaring kan. Jadi hasil kayak roll cake-nya tuh nggak mulus cantik gitu. Kalau misalnya Ibu mau permukaannya mulus itu pakai towel. Nah untuk ngeroll ini yang mesti kita siapin sama palet untuk ngerapiin ini. Kedua saya biasanya pakai bantuan ini Bu. Saya juga ngeroll cake baru bisa pas pakai bantuan ini. Jadi nanti ada triknya untuk ngerollnya pakai pipa, bantuan pipa. Nah kalau krimnya kalau untuk filling nggak apa-apa Bu, agak kaku. Tapi kalau untuk garnish dia kalau bisa lebih lembut gitu. Jadi pas hasil garnish tuh
nggak pecah gitu ya, nggak putus-putus. Nah kalau untuk krim kayak gini tuh gampang banget Bu kalau untuk pakai yang non dairy ya. Jadi kalau misalnya dia agak kaku kayak gini, tinggal campurin yang cair, dia bisa meleleh lagi. Nah tapi kalau enggak, Ibu tinggal ambil sebagian, Ibu lelehkan, campurin, nanti dia bakalan soft lagi. Beda kalau untuk yang non dairy, pasti bakalan gampang banget pecah. Nah ini kita langsung ratakan saja. Bu Ibu kalau mau maju nggak apa-apa loh, walaupun masih kita kan dikit ya untungnya ya, kan biasanya kalau rame kan susah. Kalau maju nggak apa-apa, kalau misalnya mau ngeliat. Ibu mau praktek juga nggak apa-apa, gantiin saya nih. Kalau bagian ujung jangan lupa Bu, lebih tipis. Karena kan kita dorong, nanti dia bakalan agak tebel gitu, jadi lebih tipis. Tuh. Nah yang penting ratain aja. Karena di dalamnya ada krim dan mengandung coklat, kalau misalnya potong lebih enak tuh hangatkan dulu pisaunya, jadi pas dipotong tuh smooth, halus, nggak kasar. Nah kalau untuk panasin pisaunya ini bisa pakai air hangat atau di api panas aja Bu, sampai hangat aja. Nah kalau untuk ukuran bentuknya ini terserah Ibu mau pendek tapi yang yang cabangnya lebih tinggi, itu nggak masalah. Jadi kalau untuk ukuran ini nggak ada patokannya Ibu ya. Nah ini saya tinggal potong aja. Jadi ini untuk ukuran sampingnya, jadi dia teksturnya seperti ini. Si ininya lembut, terus si krimnya juga halus kalau pakai pisau hangat. Tuh, nah jangan lupa pisaunya dibersihkan pakai towel basah, jadi pakai lap basah. Ini langsung saja kita pindahkan ke papan. Bagian atasnya kayak gini ya Bu ya. Nah Ibu kan dari sini. Nah kalau misalnya Ibu mau kayak lebih fresh lagi, bisa kasih strawberry. Kita kasih strawberry.